Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrofa Puja Sayyidana dengan NIM 060103 akan mempresentasikan bab cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Fokus utamanya yaitu identitas perawi, nama, guru, murid, tempat tinggal, dan masa hidup. Kemudian sifat perawi, yaitu kejujuran, hafalan, dan ketelitian. Lalu keterhubungan sanad, apakah perawi bertemu langsung dengan gurunya. Dengan ilmu ini, ulama bisa menilai kualitas sanad hadis. Karena itu, rijal al-hadis disebut juga ilmu untuk mengenal siapa yang membawa hadis agar bisa diketahui tingkat keaslian hadis tersebut. Cabang yang kedua yaitu ilmu al-jahr wa al-ta'dil, yaitu ilmu yang membahas pribadi hadis dari sisi penilaian, apakah mereka dapat diterima atau ditolak riwayatnya. Fokus utamanya yaitu melihat sifat positif atau negatif. Kesimpulan perbedaan, jika rijal al-hadis itu kajian biografi dan sejarah hidup para perawi hadis, sedangkan al-jahr wa al-ta'dil kajian penilaian kredibilitas perawi hadis, yaitu diterima atau ditolak riwayatnya. Dengan kata lain, ilmu al-jahr wa al-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis, tetapi lebih spesifik pada aspek kritik kredibilitas perawi. Lalu cabang yang ketiga yaitu ilmu gharib al-hadis, ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz matan hadis yang sulit dipahami, karena jarang sekali lafaz itu digunakan atau karena nilai sastranya yang sangat tinggi. Ulama memberikan perhatian besar terhadapnya karena memberikan manfaat berupa pengetahuan lebih jauh dan pemahaman kata-kata hadis. Lalu yang keempat adalah ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan tentang sebab historis lahirnya suatu hadis yang dalam Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Kemudian berikutnya ilmu nasih wa mansuh al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang ayat atau hadis yang hukumnya dihapus, mansuh, dan ayat atau hadis yang menghapusnya, nasih. Ilmu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agar umat tidak salah dalam mengamalkan ayat atau hadis yang tidak berlaku hukumnya. Yang keenam yaitu ilmu mukhtalaf hadis, membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan. Ia berusaha menjelaskan, mengkompromikan, atau menentukan mana yang lebih kuat. Mukhtalaf artinya berbeda atau tampak bertentangan. Dalam hadis, terkadang ada dua riwayat yang kelihatannya berlawanan, padahal sebenarnya bisa dijelaskan atau dipadukan. Ilmu ini berfungsi menjaga agar orang tidak salah paham dan tidak mengira hadis saling bertentangan. Dan yang terakhir adalah ilmu i'lal al-hadis, adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang cacat atau kelemahan tersembunyi dalam hadis yang tidak tampak secara lahiriah tetapi bisa memengaruhi derajat kesahihannya. Artinya penyakit atau cacat, i'lal. Dalam ilmu hadis, yang dimaksud ialah penyebab tersembunyi yang merusak kesahihan hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Cacat ini biasanya tidak terlihat kecuali oleh ulama ahli yang sangat mendalam pengetahuannya tentang jalur periwayatan.